Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latina Ardela. Pada video ujian akhir semester kali ini, saya akan mendemonstrasikan UAS yang dimana dimulai dari materi pertemuan 9. Di sini ada materi pertemuan 9 sampai 15, tapi kita akan memulai dari pertemuan 9, yaitu eksploitasi layanan database dan people directory. Sebelum memulai, alat-alat atau tools yang saya gunakan ini adalah pertama ada Kali Linux sebagai mesin penyerang. Di sini Kali Linux saya sudah berjalan. Sedangkan kedua yaitu Docker Container untuk menjalankan target tiruan database MySQL. Ketiga yaitu ada Nmap untuk melakukan scanning port. Keempat ada MySQL Client untuk berinteraksi dan mengeksploitasi database target. Baik, mari kita langsung masuk ke langkah praktiknya. Langkah pertama yaitu kita ke terminal mengetik perintah. Sini saya paste. Ini mengaktifkan lingkungan target database MySQL menggunakan Docker yang berjalan di port 3307 dengan password rahasia dan membuka proteksi file privilege agar file sistem bisa dibaca. Setelah itu di sini ada maksud dari 3307 sama dan 3306 yaitu menghubungkan jalur jalur luar ke jalur dalam. Jalur luar ini yaitu 3307 yaitu port di laptop Kali Linux saya untuk digunakan saat melakukan scanning dan penyerangan. Sedangkan 3306 yaitu port asli bawaan database MySQL di dalam target tiruan atau Docker. Itu di sini kita enter, masukkan password. Nah, di sini dia sudah berjalan atau sukses. Langkah kedua yaitu pemindaian target atau scanning. Kita ketik perintah nmap 3307 127 localhost, kita enter. Langkah kedua ini adalah lakukan scanning atau recognize menggunakan nmap pada port 3307 seperti yang terlihat di gambar atau di layar. Ini adalah status port database target yaitu open atau sedang open atau terbuka. Setelah itu kita ke terminal baru aja, terminal baru. Di sini kita akan masuk ke database atau eksploitasi. Gunakan perintah MySQL root rahasia 270001 3307. Ini kita enter saja. Langkah ketiga adalah tahap eksploitasi. Di sini saya melakukan login atau autentikasi langsung menggunakan kredensial root database yang telah ditemukan sebelumnya. Setelah itu kita akan membaca file system people directory. Select saja, select, load, file, deteksi, password. Ini adalah langkah terakhir setelah berhasil masuk, kita enter saja dulu. Nah, di sini adalah langkah terakhir. Ini berhasil masuk. Saya mendemonstrasikan teknik pivot directory atau traversal menggunakan fungsi load file. Bisa kita lihat bersama di layar. Di layar kita berhasil mengintip dan membaca seluruh file sensitif etc
Password milik sistem operasi target langsung melalui query database. Terakhir di sini kita akses saja. Ini adalah proses pengujian dan demonstrasi praktikum untuk pertemuan 9. Setelah selesai, di sini kita akan beralih ke pertemuan 10. Baik, kita akan beralih ke pertemuan 10, yaitu eksploitasi miskonfigurasi layanan CMS terbuka dan aplikasi web. Alat-alat yang saya gunakan adalah pertama kali Linux sebagai mesin penyerang, Docker untuk mengangkat target aplikasi web tiruan, dan ketiga yaitu Firefox untuk mengeksploitasi halaman dashboard target. Baik, mari kita langsung masuk ke langkah praktiknya, yaitu menyalakan aplikasi web target di terminal. Di sini kita ketik saja sudo dockeran dan target CMS CMS 80 port 80 ND vulnerabilize web DPWA. Langkah pertama ini adalah mengaktifkan lingkungan aplikasi web target menggunakan Docker kontainer yang berjalan di port lokal 8080. Ini kita enter saja skill password. Nah, di sini sudah selesai dan sukses. Setelah itu kita akan membuka web target di browser. Di sini kita akan membuka web target di browser, yaitu ke Firefox. Lalu kita akan mengetik alamat URL, yaitu http 227.0.1 80 setup PHP. Kita enter. Nah, di sini yaitu kita sudah scroll ke bagian bawah. Kita akan ketik create atau reset database. Saja tunggu. Ini adalah dia akan beralih ke halaman login utama dengan username admin dan password kita enter. Yang tadi itu adalah eksploitasi miskonfigurasi. Di sini yaitu mensimulasikan kelalaian administrator yang membiarkan kredensial bawaan tetap aktif atau menggunakan password yang sangat lemah sehingga penyerang bisa masuk langsung ke dashboard administrator utama seperti yang tampil di layar ini. Ini di sini saya sudah masuk sebagai admin. Langkah terakhir yaitu adalah setelah menguasai hak akses admin, penyerang dapat mengeksploitasi fitur unggah file atau editor tema untuk menyisipkan file backdoor berupa web shell PHP ke dalam server target. Melalui web shell tersebut, penyerang dapat mengeksekusi perintah sistem operasi dari jarak jauh untuk mengambil alih kendali server sepenuhnya. Demonstrasi praktikum untuk pertemuan 10 telah selesai dengan sukses. Baik, kita akan beralih ke pertemuan 11, yaitu post-exploitation pada sistem operasi Linux. Skenario dari post-exploitation ini adalah melakukan pengumpulan informasi internal atau reconnaissance di dalam sistem setelah berhasil mendapatkan hak akses awal.
guna menganalisis lingkungan server target. Pertama, kita akan langsung praktik di terminalnya. Kita akan menyalakan target di latar belakang. Di sini kita akan ketik perintah sudo docker run dan target was yang dimana langkah pertama ini saya mengaktifkan lingkungan server target di latar belakang menggunakan Docker container. Was my MySQL root password rahasia MySQL 57. Sini kita enter aja, masukin password. Nah, di sini sudah selesai. Kita sudah mengaktifkan server target di latar belakang, yang dimana tadi menggunakan Docker container. Masuk ke sesi kedua, yaitu interactive target. Sini kita akan ketik sudo docker target was bus. Langkah kedua ini berinteraksi langsung dengan sistem operasi internal target melalui sesi interaktif terminal bus. Di sini kita akan enter aja. Setelah itu, ini kita akan cat mengumpulkan informasi sistem operasi target. Kita akan cat saja, cat etc os enter aja. Nah, di sini kita sudah menjalankan perintah yang cat etc os rails ini untuk mengetahui distribusi OS target. Terlihat bahwa target menggunakan Oracle Linux Server versi 7.9. Informasi recognize ini sangat penting bagi penyerang untuk memetakan kerentanan lokal yang spesifik pada versi tersebut. Setelah itu, kita akan mengintip struktur daftar pengguna atau user. Kita ketik saja get tc. Ini kita menjalankan perintah untuk membaca file etc passwd melalui langkah ini. Kita enter saja dulu. Melalui langkah ini, kita dapat mengintip daftar akun yang terdaftar di dalam sistem target guna memetakan struktur hak akses internal. Dari hasil di layar, kita bisa melihat adanya akun root dengan ID 00. Ini mengonfirmasi bahwa kita berhasil menguasai hak akses tertinggi atau administrator di dalam sistem target. Sedangkan akun sistem lainnya seperti Pin dan Diamond menggunakan konfigurasi /sbin/no-login, yang berarti akun-akun tersebut memang dikunci dan tidak bisa digunakan untuk login biasa. Di sini kita sudah selesai dan kita ketik exit saja. Langkah terakhir, saya keluar dari sesi pasca eksploitasi. Dengan demikian, praktikum bagian sebelah sini sudah selesai. Baik, kita akan beralih ke pertemuan 12, yaitu post-exploitation dan privilege escalation pada sistem operasi Windows.
Tools yang saya gunakan ini ada mesin Windows 7 Ultimate yang bertindak sebagai sistem operasi target atau mesin uji coba. Yang kedua ada Command Prompt atau CMD. Bawaan Windows merupakan Command Line Interface CLI asli. Windows yang kita gunakan sebagai tools utama untuk mengeksekusi perintah-perintah audit keamanan, yaitu mana post exploitation command. Secara konsep, post-exploitation adalah fase pengumpulan informasi internal untuk memetakan kondisi sistem, sedangkan privilege escalation adalah proses menganalisis hak istimewa pengguna untuk mencari celah agar bisa naik tingkat menjadi administrator. Baik, mari kita akan simulasikan prakteknya. Di sini kita eksekusi perintah CMD di Windows dan saya sudah menjalankan Windows 7. Kita akan ketik perintah CMD di dalam Windows 7. Perintah yang saya gunakan yaitu sistem info. Ini kita enter saja. Tunggu. Tools CL ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi menyeluruh mengenai spesifikasi sistem target. Nah, di sini bisa kita lihat di layar, mesin ini menggunakan Windows 7 Ultimate 64-bit. Dan jika kita perhatikan pada hotfix, sistem ini baru menginstal 2 patch keamanan saja. Minimnya patch ini menandakan adanya miskonfigurasi pembaruan sistem yang membuat Windows 7 ini sangat rentan terhadap exploit lokal untuk diambil alih. Beralih ke analisis hak akses menggunakan tools Wahami. Di sini kita ketik perintah ini digunakan untuk menganalisis hak istimewa privilege yang melekat pada user yang sedang aktif saat ini. Ini kita enter aja. Berdasarkan kolom state, hampir seluruh hak khusus berstatus disable atau non-aktif. Ini membuktikan secara valid bahwa akun yang kita gunakan saat ini hanyalah akun user biasa dengan hak akses terbatas dan bukan administrator. Lanjut materi pertemuan 13 yaitu web app pen testing dasar. Di sini ada 3 yaitu ada LFI, Fuzzing, dan SQLi. Tools yang saya gunakan yaitu Kali Linux sebagai mesin utama, Docker untuk mengangkat environment web target pada port 8080, serta tool FFUF dan CAR untuk mengeksekusi pengujian. Pada praktik ini, kita akan menyimulasikan 3 teknik pengujian web dasar, yaitu fuzzing untuk mencari direktori tersembunyi, SQL injection untuk memanipulasi database login, dan local file inclusion untuk menguji kebocoran file internal server. Di sini kita lanjut ke langkah praktiknya, yaitu mengaktifkan environment web target. Di sini kita buka terminal, kita ketik perintah sudo docker rm sudo docker run dan target web 8080 open
3600. Nah, ini adalah langkah pertama mengaktifkan environment aplikasi web target di latar belakang menggunakan Docker container yang kita arahkan ke port 8080 untuk menghindari konflik port default system. Sini kita enter saja, masukin password. Nah, di sini sudah sukses. Kita akan ke langkah kedua, yaitu simulasi fuzzing dengan tools FFUF. Kita akan mengetik di terminal ini dengan perintah FFUF w share word list drb txt http lokal host 8080. Sini kita enter saja. Nah, langkah kedua adalah melakukan fuzzing menggunakan tools FFUF. Di sini saya menggunakan parameter W untuk membuat word list bawaan, kali Linux dan U untuk menembak URL target, yang dimana yaitu port 8080. Di sini kita bisa lihat di layar, tool FFUF ini berhasil mengeksekusi 4614 request secara otomatis untuk memindai direktori tersembunyi. Di sini muncul status error 4614 karena kontainer Docker yang kita gunakan masih polosan dan kosong, sehingga tidak ada respon balik dari halaman web. Namun secara mekanisme ini dan fungsionalitas tools FFUF sudah berjalan dengan benar. Langkah ketiga yaitu kita akan simulasi SQL injection atau SQLi. Kita akan ketik perintah card di http localhost 8080 login php data URL and code user code dengan satu. Nah, di sini kita enter saja. Langkah ketiga ini adalah simulasi pengujian SQL injection menggunakan tools CAR. Saya mengirimkan request ke login PHP, di sini login PHP, dengan menyisipkan file autentikasi bypass yaitu OR 1 sama dengan 1. Responnya yaitu connection reset by peer. Muncul karena ini adalah login PHP memang tidak eksis di dalam kontainer kosong kita. Ini muncul karena file login PHP memang tidak eksis di dalam kontainer kosong saya nih. Namun secara sintaks dan pengujian jaringan sudah berhasil dikirim ke target. Langkah keempat yaitu kita akan simulasikan local file inclusion atau LFI. Di sini kita ketik perintah card http local host 8080 index php page etc
Mantap. Langkah keempat ini yaitu eksploitasi Local File Inclusion atau LFI. Ini saya mencoba memanggil file etc pas WD menggunakan teknik directory traversal. Alasan kita menargetkan file etc pas WD adalah karena file sistem ini mutlak ada di setiap server Linux dan berisi daftar seluruh user. Memanggil file ini berfungsi sebagai proof of context atau bukti konkret yang sah. Jika aplikasinya rentan, penyerang bisa mengintip file sensitif di dalam sistem operasi server. Ini di layar muncul juga yaitu connection reset by peer. Ini karena keterbatasan file di dalam kontainer saya. Nah, di sini kita berhasil memahami fungsi parameter tools, melakukan troubleshooting, pemindahan port jaringan, hingga memahami esensi file etc pas WD sebagai indikator valid celah keamanan LFI. Baik, kita akan lanjut materi pertemuan 14, yaitu Web App Pen Testing lanjutan, yang dimana yaitu Local File Inclusion atau LFI. Di sini kita akan menyimulasikan dua skenario eksploitasi LFI tingkat lanjut menggunakan tool CAR untuk menargetkan file log sistem server serta file konfigurasi jaringan. Baik, yang pertama di sini kita langsung ke praktiknya saja, yaitu langkah pertama mengaktifkan kontainer. Di sini kita buka terminal saja. Langkah pertama kita mengetik perintah sudo docker dockeran name target web port 8080 Alpine Sleep 36. Nah, ini adalah mengaktifkan environment aplikasi target, web target di latar belakang, menggunakan Docker container berbasis Alpine Linux yang diarahkan ke port 8080. Di sini kita enter saja, masukin password. Nah, di sini dia sudah berhasil dan kita akan beralih ke langkah kedua, yaitu skenario log server. Kita masuk saja ke perintah car http localhost 8080 index php page var log apache 2 akses log. Yang kita enter saja. Nah, ini adalah langkah kedua, yaitu menjalankan perintah car pertama untuk menyimulasikan LFI ke file log server, yaitu parlog apache 2 access log. Ini adalah target ini diuji karena jika file log bisa diintip, penyerang dapat menyuntikkan kode berbahaya melalui teknik log poisoning untuk mengambil alih server. Langkah ketiga yaitu skenario konflik jaringan. Di sini kita
ketik perintah car http localhost 1080 index php page etc host. Sini kita enter aja. Nah, ini yaitu langkah ketiga menjalankan perintah car. Kedua, menunjuk file etc host. Skenario ini digunakan untuk menyimulasikan pemetaan atau mapping jaringan IP lokal internal milik server target. Di sini hasil dari kedua pengujian di layar memunculkan respon connection reset by pair. Hal ini terjadi bukan karena perintahnya salah, melainkan karena kondisi kontainer Docker kita masih polosan dan belum diisi file web server asli. Namun, sintaks dan alur simulasi LFI lanjutan ini sudah berhasil saya demonstrasikan dengan benar. Sekian untuk materi pertemuan 14 saya cukupkan. Terima kasih. Dan kita akan beralih ke pertemuan 15. Pada video bagian terakhir ini, saya akan mempresentasikan materi pertemuan 15, yaitu evaluasi dan penjelasan proyek pen testing. Video ini merupakan kesimpulan dan evaluasi total dari seluruh rangkaian aktivitas penetration testing yang sudah saya simulasikan dari pertemuan 9 hingga pertemuan 14. Baik, kita beralih ke evaluasi proyek apa yang sudah dikerjakan. Berdasarkan rangkaian praktikum yang telah dilaksanakan, proyek pentesting ini telah berhasil mengevaluasi dua sektor krusial pada infrastruktur target. Yang pertama ada sektor network dan sistem. Di sini telah mengevaluasi keamanan layanan database MySQL, melakukan simulasi phone exploitation pada sistem operasi Linux dan Windows, hingga memahami esensi eskalasi hak akses atau privilege escalation. Yang kedua ada sektor web application. Di sini saya telah menguji ketahanan web target dari serangan otomatisasi phishing menggunakan tool FFUF. Menguji celah bypass autentikasi via SQL injection, serta menganalisis risiko kebocoran file sensitif melalui local file inclusion tingkat dasar dan lanjutan. Kembali lagi ke bagian temuan dan rekomendasi utama. Dari hasil evaluasi proyek ini, simpulan mitigasi terbesar yang harus diterapkan pada sistem target adalah pentingnya menutup miskonfigurasi pada layanan terbuka, selalu menerapkan prinsip less privilege pada user system, serta memperketat validasi input di sisi web application menggunakan metode whitelisting. Seluruh metodologi dan bukti eksekusi pilot atau proof of concept sudah berhasil diselesaikan dengan baik. Terakhir yaitu penutup. Dengan selesainya penjelasan evaluasi proyek pada pertemuan 15 ini, maka seluruh tugas dan demonstrasi video UAS untuk mata kuliah ethical hacking ini telah saya penuhi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atas seluruh bimbingan ilmu tentang cyber security selama 1 semester ini. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam demonstrasi praktis. Terima kasih.